Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama bernama Faris Fatoni, yang kedua Rizky Gustiawan, yang ketiga Ruli Novika, yang keempat Stefani Salsabila Sahra, dan yang kelima Sundari Handayani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen promosi keripik kentang. Baik, yang pertama akan saya paparkan tentang latar belakang serta tujuannya. Menurut Wikipedia, keripik kentang adalah potongan tipis kentang yang digoreng atau dipanggang sampai garing. Keripik kentang umumnya disajikan sebagai pembangkit selera atau makanan ringan yang biasanya kita sebut sebagai snack. Di sini kami akan membuat keripik kentang dalam jenis komersialnya yang biasanya dikemas dalam kantong untuk dijual. Ada begitu banyak jenis cemilan atau makanan ringan beredar di pasaran. Namun secara bisnis, ternyata cemilan dari kentanglah yang paling difavoritkan oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Ji Giso, manajer direktur PT Kolbe Wings Food. Menurut data Badan Pusat Statistik 2014, konsumsi masyarakat Indonesia per bulan untuk makanan jadi yaitu 12,58%, yang mencakup olahan jadi hingga kerupuk. Pasar cemilan di Indonesia sendiri secara umum diperkirakan terus berkembang. Namun, jumlah konsumsi cemilan masyarakat Indonesia masih sedikit dibandingkan dengan negara maju. Beberapa faktor penyebabnya adalah kurangnya pemahaman tentang konsumsi cemilan secara bijak, serta belum berkembangnya inovasi cemilan. Oleh karena itu, kami akan mengembangkan inovasi cemilan keripik kentang karena paling banyak peminatnya. Dengan adanya inovasi yang dapat memenuhi dan menyesuaikan kebutuhan kelompok usia produktif, maka jumlah konsumsi masyarakat terhadap cemilan akan meningkat. Produk keripik kentang ini kami beri nama Kritang Setan, yang merupakan singkatan dari keripik kentang setan. Karena dengan level kepedasan yang kami beri nama level kesurupan, level kejang-kejang, dan level kehantuan. Produk dikemas dengan standing pouch ukuran 10x17 dan dijual dengan harga Rp5.000 sampai Rp8.000 sesuai dengan tingkat kepedasan. Dalam hal ini ada beberapa tujuan, yaitu tujuan aspek perencanaan promosi keripik kentang, aspek pengorganisasian keripik kentang, aspek pelaksanaan promosi keripik kentang, serta aspek pengendalian promosi keripik kentang. Pada tujuan aspek perencanaan promosi keripik kentang, yaitu meniadakan ketidakpastian masa datang bila ada perubahan-perubahan karena situasi dan kondisi bisnis maupun di luar bisnis tidak menentu. Lalu, rencana walaupun ekonomis, namun tetap memikirkan kepuasan pelanggan karena segala kegiatan telah terfokuskan dengan segala biaya-biayanya. Pada aspek pengorganisasian keripik kentang, yaitu pengorganisasian adalah proses menciptakan hubungan antara fungsi personalia dan faktor fisik sarana, agar kegiatan pemasaran yang harus dilaksanakan bisa mencapai tujuan yang benar, meliputi pembagian kerja, wewenang, tanggung jawab, dan pelaporan kerja. Yang bertujuan untuk agar setiap orang di dalam organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pemasaran yang telah dibebankan kepadanya, sehingga tidak overlapping pekerjaan. Pada aspek pelaksanaan promosi keripik kentang, ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menginformasikan atau informing, dapat berupa menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru. Yang kedua, membujuk pelanggan sasaran atau persuading untuk membentuk pilihan merek, mengalihkan pilihan ke merek tertentu,
mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, serta mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga. Dan yang ketiga, mengingatkan atau reminding. Dapat terdiri atas mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk kami, serta membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan, dan menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk kami. Dan yang terakhir, pada aspek pengendalian promosi keripik kentang. Kegiatan pengendalian atau evaluasi dapat dikelompokkan menjadi dua macam, dan masing-masing memiliki tujuannya. Yang pertama, pengendalian operasional termasuk memeriksa kinerja yang sedang berlangsung terhadap rencana tahunan dan mengambil tindakan perbaikan kalau perlu. Tujuannya adalah memastikan bahwa perusahaan mencapai penjualan, laba, dan sasaran lain yang ditetapkan dalam rencana tahunannya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Ruli Novika. Metode pelaksanaan. 1. Alat dan bahan. Alat yang kami gunakan adalah laptop dan smartphone. Bahan yang kami gunakan adalah Instagram, Facebook, Canva, Adobe Sparkpost, Microsoft Excel, Microsoft Word, dan kertas. 2. Metode analisis. Analisis yang kami gunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Perencanaan. Perencanaan atau planning dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dilakukan di masa yang akan datang, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan promosi kami ini, kami akan mempromosikan produk kami di Facebook dan Instagram. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rizky Gustiawan. Nama saya Rizky Gustiawan, ingin menjelaskan tentang pengorganisasian dan pelaksanaan. Yang pertama, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Pihak yang terlibat dalam bisnis terdiri dari beberapa orang yang memiliki tugas dan perannya masing-masing. Yang pertama, sebagai ketua atau manajer, yang kedua sebagai bendahara, yang ketiga sebagai pembuat desain poster, yang keempat sebagai seksi pemasaran. Selanjutnya yaitu bentuk organisasi promosi keripik kentang setan. Faris Fatoni sebagai ketua, Sundari Handayani sebagai bendahara, saya sendiri sebagai pembuat desain poster, Ruli Novika sebagai seksi pemasaran. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan terdiri dari jadwal yang telah ditetapkan dari awal pembentukan panitia sampai tahap evaluasi. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Implementasi yang dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Faris Fatoni. Nama saya Faris Fatoni, ingin menjelaskan tentang pengendalian dan kesimpulan. Yang pertama, pengendalian. Pengendalian atau evaluasi dalam kegiatan pemasaran, yaitu usaha untuk memberikan suatu petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu sesuai bertindak dengan rencana. Beberapa macam yang harus dievaluasi meliputi: yang pertama, target pengunjung Instagram; yang kedua, target penjualan; yang ketiga, respon dalam komentar Instagram dan Facebook. Kegiatan pengendalian evaluasi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, pengendalian operasional. Pengendalian operasional termasuk memeriksa kinerja yang berlangsung dalam rencana tahunan dan mengambil tindakan perbaikan jika perlu. Yang kedua,
Pengendalian strategi. Pengendalian strategi meliputi apakah dasar strategi perusahaan sesuai dengan peluang yang terbuka. Yang kedua, kesimpulannya. Kesimpulannya secara umum, fungsi dan tujuan perencanaan produksi adalah merencanakan dan mengendalikan aliran material di dalam dan keluar pabrik, sehingga posisi keuntungan optimal yang merupakan tujuan perusahaan, dan membuat penyesuaian. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengorganisasian berjumlah 5 orang dengan tugasnya masing-masing, 1 orang sebagai ketua, 2 orang sebagai seksi pengiklanan. Untuk sosial media 1 orang bertanggung jawab dan keuangan, dan 1 orang lainnya bertanggung jawab membuat poster promosi sebagai bentuk strategi pemasaran. Dalam pengendalian dibuat tabel kegiatan pelaksanaan beserta keterangan waktu. Adapun targetnya adalah para remaja dan kalangan pelajar, mahasiswa hingga orang dewasa. Strategi penjualan yang dilakukan yaitu mengadakan pameran, promosi dilakukan dengan cara mengandalkan sosial media untuk mempublikasikan seperti Instagram dan Facebook. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.